Saya Dr. Tirta, terpaksa harus membuat live ini karena teman-teman netizen harus dicerahkan mengenai kasus yang baru beredar mengenai Ibu Louis. Sekali lagi, live ini akan disimpan dan akan saya share ke Instagram TV. Ya, memang benar, Ibu Louis ini telah mengontak saya, ya kan, dan memang menyebarkan info-info yang menurut saya nggak masuk akal. Ibu Louis ini mengaku sebagai dokter. Setelah dikonfirmasi ke Ketua ID Pusat Dr. Daeng, dan saya konfirmasi ke Ketua MKEK, yaitu Dr. Pukovisa, beliau mengatakan bahwa Dr. Louis tidak terdaftar di anggota ID. Semua dokter di Indonesia harus terikat dalam organisasi profesi ID. Ingat, Ibu Louis tidak terdaftar sebagai anggota ID. Status dokternya dipertanyakan, STR beliau tidak aktif sejak 2017. STR beliau tidak aktif sejak 2017. Poin ketiga mengenai Ibu Louis. Ibu Louis tidak menangani pasien pandemi. Ibu Louis tidak menangani pasien pandemi, baik menjadi relawan ataupun praktek. Poin keempat, Ibu Louis sudah mendapatkan dokumentasi di berbagai laman media sosialnya sebelum dihapus, kedapatan menghina dan memaki, menggunakan kata kotor dan kasar kepada beberapa dokter, seperti Dr. Ninggar, Dr. Dewa, Profesor Ahmad Zubairi, Dr. Daeng, Dr. Adib, Dr. Pukovisa, saya sendiri, Dr. Adam, dan sebagai lainnya. Ibu Louis ada bukti, saya sudah mengcapture beliau memaki-maki teman-teman dokter. Kenapa PPD Pusat mengundang? Karena statement Ibu Louis telah dirasa menyebabkan false information. Ibu Louis juga menantang ID Pusat untuk mengajak debat ilmiah. Jadi, fungsi PPD Pusat adalah meminta Ibu Louis mengklarifikasi di kantor PPD Pusat minggu depan. Ibu Louis ini dari dulu tidak dilaporkan dikarenakan kami mengira dia fake account, domisili tidak jelas, tempat tinggal tidak jelas. Kehadiran dia di sebuah acara televisi akan membuat kita semakin jelas niat dan tujuan. Sehingga Ibu Louis diharap mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan statementnya di hadapan kantor PPD Pusat secara ilmiah di hadapan para ahli. Jika informasi yang disebarkan Ibu Louis tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka informasi tersebut bisa dikategorikan sebagai kebohongan. Sehingga PPD Pusat bisa mempertimbangkan untuk mengurus dan memproses secara hukum. Adapun berita yang disebarkan oleh Ibu Louis terkait interaksi obat, terkait anti masker, terkait mengatakan COVID tidak ada, terkait mengatakan bahwa yang meninggal karena COVID tidak ada, terkait informasi vitamin C tiap jam, secara ilmiah harus dibuktikan. Kita sekarang sedang melawan pandemi. Diharap kawan-kawan semua bisa memilah informasi yang benar dan terpercaya. Semua orang sekarang bisa mengaku sebagai dokter. Patokannya adalah STR, KKI, dan terdaftar sebagai anggota ID. Jika tidak bisa mempertanggungjawabkan, maka PPD Pusat sekali lagi akan menimbang-nimbang mengurus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini juga sudah diamati oleh berbagai pihak berwajib, di antaranya Polda Metro Jaya dan Polri. Jadi, Polri dan Polda Metro Jaya menunggu klarifikasi Ibu Louis di hadapan PPD Pusat untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Harap teman-teman netizen tidak ikut menyebarkan informasi
yang salah dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ingat, menyebarkan informasi palsu, apalagi terkait nyawa, itu salah. Pak Presiden kita sudah menganjurkan memberantas hoax terkait pandemi. Sekali lagi, undangan untuk Ibu Louise sudah diberikan dan tolong datang ke kantor PBUD Pusat untuk mempertanggungjawabkan pendapatnya secara ilmiah. Jika netizen ada yang ikut menyebarkan berita kebohongan tersebut, maka Anda membahayakan sekeliling Anda dan follower Anda. Harap selektif dalam menyebarkan informasi. Demikian statement saya terkait Ibu Louise. Dan terkait ajakan debat beliau di televisi, saya menolak dengan tegas. Karena beliau sudah memaki teman saya menggunakan kata-kata kotor. Jika Ibu Louise tidak meminta maaf kepada teman-teman saya karena telah memaki teman-teman sejawat saya dengan kata-kata kotor, maka saya tidak akan meladeni debat ilmiahnya. Itu bukan debat ilmiah, tapi debat kusir. Itu alasan saya hanya mau ngopi karena dia memaki guru dan memaki teman saya. Sehingga hal ini harus dibuktikan secara ilmiah dan sesuai mau dia. Para ahli sengaja berkumpul untuk menyaksikan pendapat dia. Sekali lagi buat Ibu Louise dan buat para netizen yang menyebarkan statement Ibu Louise, Anda juga bisa dikenakan penyebaran informasi yang bohong jika tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Hati-hati dalam menyebarkan informasi ini. Dalam kondisi pandemi, sudahi debat di media sosial. Karena apapun tindakan Anda, kalau Anda malah menghalang-halangi penanganan COVID ini, membuat COVID ini tidak akan semakin selesai. Harap sudahi debat Anda. Fokus ke penanganan pandemi. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Harap selektif. Terima kasih. Lebih kurang, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.